warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minang, saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mencoba menjawab soal dari tugas terstruktur dengan mata kuliah yaitu hukum bisnis dengan dosen yaitu Bapak Joko Suharyanto, SEMM, CPOD. Di sini tugas terstrukturnya yaitu dengan situasi pada tahun 2023, PT JKLMN, sebuah perusahaan startup teknologi di Indonesia, menghadapi gugatan hukum dari salah satu mitra bisnisnya terkait dugaan pelanggaran perjanjian kerjasama. Mitra bisnis tersebut mengklaim bahwa PT JKLMN tidak memenuhi kewajiban pembayaran royalti sesuai dengan kesepakatan kontrak. PT JKLMN berpendapat bahwa mitra bisnis tersebut telah melanggar beberapa poin dalam kontrak, sehingga kewajiban pembayaran dianggap tidak berlaku. Kasus ini mencuat ke pengadilan dan menyoroti pentingnya klausul kontrak yang jelas dalam hubungan bisnis. Dari situasi di atas, yaitu pertanyaannya adalah yang pertama, apa saja aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam kontrak kerjasama bisnis seperti kasus ini. Yang kedua yaitu bagaimana peraturan hukum di Indonesia mengatur sengketa kontrak antara dua entitas bisnis. Yang ketiga yaitu berikanlah rekomendasi mengenai penyusunan kontrak kerjasama yang dapat mencegah sengketa hukum di masa depan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama yaitu apa saja aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam kontrak eh, kerjasama bisnis dalam kasus tersebut, yaitu dalam kasus PT JKLMN dan mitra bisnisnya menggarisbawahi pentingnya klausul kontrak yang jelas dan komprehensif dalam hubungan bisnis. Kontrak kontrak yang tidak jelas dapat memicu sengketa dan kerugian bagi kedua belah pihak. Berikut beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam kontrak kerjasama bisnis seperti kasus ini, yaitu yang pertama, objek kontrak dan batasan kewajiban. Definisi objek. Objek kontrak harus didefinisikan secara jelas dan spesifik. Dalam kasus ini, objeknya adalah pembayaran royalti. Kontrak harus mendefinisikan secara detail apa yang dimaksud dengan royalti dan bagaimana perhitungannya. Selanjutnya yaitu kewajiban pihak. Kontrak harus mencantumkan kewajiban masing-masing pihak secara rinci. Dalam kasus ini, kewajiban PT JKLMN adalah membayar royalti, sementara kewajiban mitra bisnis mungkin termasuk menyediakan teknologi atau layanan tertentu. Kontrak harus mencantumkan batasan kewajiban masing-masing pihak secara jelas. Yang kedua yaitu penyelesaian sengketa. Mekanisme penyelesaiannya yaitu kontrak harus mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas. Mekanisme ini dapat berupa negosiasi, mediasi, arbitrase, atau litigasi. Pilihan mekanisme harus sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kedua belah pihak. Yang selanjutnya itu hukum yang berlaku. Kontrak harus mencantumkan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa. Pilihan hukum ini penting karena akan menentukan aturan hukum yang digunakan dalam proses. Yang ketiga yaitu klausul perlindungan, klausul force majeure, yaitu kontrak harus menyertakan klausul force majeure untuk melindungi kedua belah pihak dari kejadian yang tidak terduga, seperti bencana alam atau pandemi. Klausul ini menentukan bagaimana kontrak akan ditangani jika tidak force majeure, yaitu klausul confidentiality, yaitu kontrak harus menyertakan klausul confidentiality yang dibagikan oleh kedua belah pihak. Klausul ini menentukan bagaimana uh, menormalisasi finansial akan ditangani dan dijaga kerahasiaannya. Yang dari yang selanjutnya itu pertanyaan yang kedua, bagaimana peraturan hukum di Indonesia mengatur sengketa kontrak antara dua entitas bisnis, yaitu sengketa kontrak antara PT JKLMN dan mitra bisnisnya merupakan contoh umum dalam
Peraturan hukum di Indonesia mengatur sengketa kontrak antara dua entitas bisnis berdasarkan beberapa prinsip dan aturan. Yang pertama yaitu kesepakatan para pihak. Nah, di sini yaitu pasal 1338 KUHP berdasar kontrak merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya. Artinya apa yang disepakati dalam kontrak harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Selanjutnya itu jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang dirugikan dapat menentukan ganti rugi atau meminta pembatalan kontrak. Yang kedua yaitu pilihan hukum dan forum tertuang dalam pasal 56 Undang-Undang Arbitrase dan APS, yaitu para pihak dapat memilih hukum yang akan berlaku dalam kontrak mereka. Misalnya, mereka dapat memilih hukum Indonesia, hukum internasional, atau hukum negara lain. Selanjutnya, yaitu para pihak juga dapat memilih forum penyelesaian sengketa seperti pengadilan negeri, arbitrase, atau mediasi. Tiga, yaitu pertimbangan khusus antara lain hukum asing. Jika kontrak melibatkan pihak asing, maka hukum asing dapat berlaku, namun hukum Indonesia tetap menjadi hukum yang berlaku di Indonesia. Pengadilan Indonesia akan menerapkan hukum asing jika hal tersebut disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan hukum Indonesia. Selanjutnya yaitu kontrak internasional. Kontrak internasional diatur dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kontrak untuk penjualan barang internasional atau CISG. CISG berlaku bagi kontrak penjualan barang antara pihak-pihak yang berdomisili di negara-negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut. Yang ketiga yaitu dengan pertanyaan, berikan rekomendasi mengenai penyusunan kontrak kerja yang dapat mencegah sengketa hukum di masa depan. Yaitu untuk mencegah sengketa hukum di masa depan, PT GKLMN dan mitra bisnisnya perlu menyusun kontrak kerjasama yang jelas dan terperinci. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dalam penyusunan kontrak tersebut. Yang pertama yaitu klausul definisi yang jelas. Pastikan bahwa semua istilah kunci dalam kontrak didefinisikan dengan jelas. Ini akan mengurangi kemungkinan interpretasi yang berbeda di kemudian hari. Yang kedua yaitu rincian kewajiban. Jelaskan dengan rinci kewajiban masing-masing pihak, termasuk jadwal pembayaran jumlah royalti dan kondisi yang memicu kewajiban tersebut. Yang ketiga yaitu klausul penyelesaian sengketa. Sertakan mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu seperti arbitrase untuk menghindari likuidasi yang panjang dan mahal. Tentukan lokasi dan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa. Yang keempat yaitu peninjauan berkala. Sertakan ketentuan untuk peninjauan kontrak secara berkala sehingga pihak-pihak dapat menyesuaikan kesepakatan sesuai dengan perkembangan bisnis dan kondisi pasar. Yang kelima yaitu klausul pemberitahuan. Tentukan prosedur dan waktu pemberitahuan antara pihak-pihak terkait, termasuk untuk pelanggaran kontrak atau perubahan kondisi. Yang keenam yaitu sanksi dan konsekuensi. Jelaskan konsekuensi dari pelanggaran kontrak baik oleh pihak yang satu maupun yang lain, termasuk sanksi dan langkah-langkah yang dapat diambil. Yang ketujuh yaitu konsultasi hukum. Selalu libatkan penasihat hukum yang berpengalaman dalam menyusun dan meninjau kontrak untuk memastikan bahwa semua aspek hukum dipatuhi dan risiko diminimalkan. Dengan menerapkan rekomendasi ini, PT JKLMN dan mitra bisnisnya dapat mengurangi risiko sengketa hukum di masa yang akan datang dan menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.